Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kuliah biostatistiknya. Kali ini kita akan membahas tentang rancangan bujur sangkar Latin. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok. Nah, kali ini kita akan belajar rancangan bujur sangkar Latin. Untuk mengingat kembali bahwa rancangan acak lengkap bisa digunakan ketika kondisinya, lingkungannya itu homogen. Nah, biasanya dipakai ketika kita melaksanakan penelitian di laboratorium, kemudian di greenhouse. Nah, rancangan acak kelompok digunakan ketika kondisinya, lingkungannya tidak homogen. Seperti ketika kita penelitian di sawah yang kemudian ada satu arah peralihan kesuburan. Nah, kalau rancangan bujur sangkar Latin ini juga digunakan ketika lingkungannya, kondisinya tidak homogen. Nah, bedanya dengan rancangan acak kelompok, kalau rancangan acak kelompok itu ada satu arah peralihan kesuburan. Nah, rancangan bujur sangkar Latin itu ketika ada dua arah peralihan kesuburan. Jadi RBSL ini, rancangan bujur sangkar Latin, merupakan rancangan percobaan yang digunakan pada kondisi tempat yang tidak homogen. Terdapat dua arah peralihan kesuburan. Perhatikan gambar ini. Jadi kalau di sini ada saluran irigasi, di samping ini juga ada saluran irigasi. Sehingga arah kesuburannya ada dua arah. Oke ya. Jadi ini bedanya antara RAK dengan RBSL. Kalau RAK hanya satu arah, kalau RBSL ada dua arah peralihan kesuburan. Prosedur pembuatan dena RBSL seperti berikut ini. Yang pertama, bagilah tempat percobaan ke dalam blok. Ya, banyaknya blok sama dengan banyaknya ulangan. Yang kedua, blok-blok ada yang tegak lurus, arah kolom dan arah baris. Jadi karena tadi RBSL itu dua arah, jadi arah kolom, arah baris. Banyaknya unit percobaan sama dengan kuadrat dari banyaknya perlakuan, atau banyaknya ulangan sama dengan banyaknya perlakuan. Ya, jadi bila ada 6 perlakuan, maka 6 kuadrat, sehingga ada 36 unit. Kalau 5 perlakuan berarti 5 kuadrat, ada 25 unit percobaan. Oke, kalau 4 perlakuan berarti ada 4 kuadrat, ada 16 unit. Nah, perhatikan di sini. A, B, C, D, E, F ini perlakuan. Ada berapa perlakuan? 6 perlakuan. Maka akan menjadi 36 unit. Perhatikan. Jadi kalau 6 perlakuan berarti nanti ada berapa blok arah baris? Ada 6 blok arah baris. Ya. Ada 6 blok arah kolom. Ya. Jadi 6 kali 6, 36. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kalau 6 perlakuan, maka nanti akan butuh 36 unit. Jadi nanti ada blok, ya, 6 blok ke arah baris, ada 6 blok ke arah kolom. Jadi 6 kali 6. Perhatikan penempatan perlakuan pada kotak. Nah, ini baris 1. Jadi semua perlakuan ada di sini. A, B, C, D, E, F. Di baris 2 juga ada. Semua perlakuan, 6 perlakuan ada di baris 2. Ada di baris 3. Semua. Nah, di setiap blok tidak boleh ada perlakuan yang berulang. Sehingga apa? Ya, sehingga perhatikan ya. Sehingga penempatannya ini ya, perhatikan A, B, C, D, E, F. Di sini F, A, B, C, D, E. Kemudian E, F, A, B, C, D. D, E, F, A, B, C. C, D, E, F, A, B. B, C, D, E, F, A. Jadi tidak ada yang terulang. Di baris 1 ya, tidak ada perlakuan yang berulang. Baris 2 juga semua ada di sini. Termasuk di kolom, ya, tidak ada perlakuan yang sama, ya. Kolom K2 juga tidak ada perlakuan yang sama. Jadi nanti ngurutkannya bisa seperti ini.
ya, agar tidak ada perlakuan yang sama pada salah satu blok. Oke. Perhatikan contoh ini. Penelitian dilakukan untuk menguji daya hasil 6 varietas kenaf. Ya, jadi ini tanaman yang menghasilkan serat. Ya, ada varietas A, B, C, D, E, F. Berarti ada 6 varietas, ada 6 perlakuan. Diselenggarakan di lahan pertanian di daerah Kediri dengan RBSL. Ukuran petak 3 meter kali 10 meter. Nah, karena 6 varietas, 6 perlakuan, berarti kita butuh 36 peta. Oke, butuh 36 peta. Nah, jadi dari 6 perlakuan kita bikin blok arah baris sebanyak 6. Ada blok arah kolom juga sebanyak 6. Nah, kemudian setiap blok kita isi dengan 6 perlakuan. Yang tidak boleh ada perlakuan yang sama di dalam setiap blok. Oke, perhatikan ya. Oke, setelah ditanami kemudian dipanen ya. Jadi datanya seperti ini. Untuk baris 1 ya, untuk varietas A menghasilkan 23,5 dan seterusnya ini ya. Nah, dari data ini kemudian kita bikin tabelnya seperti ini. Ya. Jadi untuk perlakuan A pada kolom 1 dapatnya 23,5. Perlakuan A pada kolom 2 dicari A pada kolom 2 18,8 dan seterusnya. Ya, oke, perhatikan secara seksama ya. Diulang-ulang ya. Jadi video ini bisa diulang-ulang. Kemudian seperti biasa kita isikan data ke SPSS-nya. Ya, jadi ada kolom data, ada kolom perlakuan, ada kolom baris, ada kolom-kolom. Ya, jadi ini perhatikan ya datanya. Ya, kita sandingkan dengan tabel tadi. Ya. Oke, kita perhatikan secara seksama cara ngisinya. Ya, jadi ini 23, perhatikan ya kursor ini 23,5, 18,8, 18,8. Jadi nanti ngisi ke SPSS-nya. Ini menyamping ini ya. Ya, menyamping terus sampai 36 data. Oke ya, ini sampai 36 data. Jadi dari sini perhatikan kursornya ya. Dari tabel sini ya kita jalan terus ke kanan ya. Terus sampai 36. Nah, isikan ke mana? Ke layar SPSS datanya. Kemudian perhatikan perlakuan ya. Jadi 23,5 ini tadi ini perlakuan A 1 berarti ya. Sehingga kemudian 1 1 1 1 1 1 6 perlakuan. Nah, ini tadi 2 2 2 2 perhatikan ya. Jadi 22 ini miliknya B nih. 18,9. Kemudian 18,2 ini miliknya B. Jadi 2 2 2 2 2 2. Nah, ini kemudian miliknya C. Ya. 3 3 3 3 3 3. Jadi 6 kali ya. Jadi 6 kali 6 blok. Ada 6 perlakuan berarti 6 blok. Berarti 6 ulangan gitu ya. Oke, yang perlakuan kalau sudah dipahami ya. Nanti kalau belum paham silakan video ini ditonton berulang-ulang ya. Kemudian baris. Nah, pada baris ya, perhatikan ini ya. Kolom perlakuan A. Ini perlakuan A. Ini ya 23,5. 23,5 berarti ada di baris 1. Ya. Kemudian 18,8 ini miliknya A. 18,8 cari ya. Nah, ada di sini. Ya. Baris 2. Kemudian 18,8 lagi punyanya A ada di baris 3. Ya, dan seterusnya, perhatikan. Ya, jadi baris ngisinya ini perhatikan ya, cocokkan dengan tabel di sebelah ya. Kemudian kolom. Nah, kolom. Ya, kita lihat 23,5 ada di kolom 1.
Kemudian 18,8 ada di kolom 2. Kemudian 18,8 lagi ada di kolom 3. Sehingga ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke, ini perhatikan. Jadi betul-betul dicocokkan dengan tabel sebelah. Agar tidak keliru. Sehingga hasilnya nanti betul. Ya. Berikutnya, setelah datanya diisi dan kemudian dikoreksi dan sudah benar semua, maka kita akan klik analisis. Kemudian kita pilih General Linear Model, Univariate, klik. Nah, data ini masukkan ke Dependent Variable. Perlakuan masukkan saja ke Fixed Factor ini. Kemudian baris juga masukkan ke sini. Kolom juga masukkan ke Fixed Factor ini. Kemudian klik Model. Nah, kita klik Custom. Pindahkan semua ke kotak model. Perlakuan, baris, kolom. Nah, interaksinya kita ganti saja all to way. Ya. Kemudian include-nya kita, centangnya kita buang. Continue, oke. Tunggu sebentar. Nah, kita akan peroleh hasilnya seperti ini. Ya. Mari kita baca hasilnya, hasil FSS tadi. Kita fokus di kotak merah ini. Jadi fokus pada ini, variabel perlakuan, baris, kolom. Nah, perlakuan, ya, hipotesisnya, H0-nya tidak ada perbedaan daya hasil panen beberapa varietas kenaf. Hipotesis satunya ada perbedaan, minimal ada sepasang yang berbeda dari 6 varietas kenaf tadi. Nah, kita lihat di sini yang perlakuan 0,000 seperti biasa kita menggunakan signifikansi kriteria. Jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, karena ini signifikansinya 0,000 berarti lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Jadi ada perbedaan. Minimal ada sepasang yang berbeda dari varietas kenaf. Jadi varietas A, B, C, D, E, F ini secara umum berbeda. Atau minimal sepasang yang berbeda. Nah, mana yang berbeda dan mana yang paling baik itu nanti kita akan belajar uji lanjutnya, UJD. Nanti di video berikutnya. Ya. Nah, kemudian yang baris kita perhatikan. Arah baris 0,712. Berarti ini lebih besar dari 0,05. Jadi ini H0 diterima. Jadi tidak ada perbedaan di sini barisnya. Ya, di blok pada baris itu tidak ada perbedaan. Berarti tidak ada arah peralihan kesuburan sebenarnya. Kemudian di kolom juga 0,140. Berarti ini juga H0 diterima karena lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada perbedaan antar kolom. Berarti di kolom ini juga sebenarnya tidak ada peralihan kesuburan. Ya, ini juga menginformasikan bahwa sawah yang dipakai atau lahan yang dipakai di sini sebenarnya tidak ada arah peralihan kesuburan. Tapi tadi kita tetap menggunakan RBSL karena khawatir memang kalau di lahan, di sawah itu memang ada peralihan kesuburan. Jadi menggunakan RBSL itu sebenarnya lebih aman. Kalau kemudian nanti hasilnya baris kolom ternyata tidak memberikan informasi bahwa ada peralihan kesuburan, itu juga tidak masalah. Ya, nanti yang penting kita sudah tahu perlakuannya di sini nih, bahwa ternyata memang ada perbedaan hasil panen dari beberapa varietas kenaf. Oke, itu saja. Jadi karena ini panjang, perlu fokus, perlu perhatian ya untuk memahami, maka video ini bisa ditonton secara berulang-ulang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.